sore Bu, nama saya Bida Nabila yang bertugas pada siang hari ini Bu. Jadi maksud saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan pada bayi, balita dan anak prasekolah. Nanti tujuannya Ibu agar bisa memahami perkembangan dari anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang ini Bu? Belum pernah. Jadi belum pernah ya Ibu. Langsung saja ya Bu. Yang pertama itu ada stimulasi. Jadi stimulasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tujuannya itu agar anak itu dapat mendapatkan stimulasi yang akan membantu lebih cepat berkembang. Kalau anak yang tidak mendapatkan stimulasi itu akan terlambat berkembangnya. Kemudian untuk jenis stimulasi itu ada 4 Bu. Jadi ada kegiatan stimulasi untuk gerak kasar, gerak halus, kemudian ada kemampuan untuk berbicara, berbahasa, kemudian ada kemampuan untuk bergaul dan juga untuk mandiri. Kemudian prinsip stimulasi perkembangan itu ini Bu. Jadi sebagai orang tua itu bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayang, bermain dengan anak sambil menikmati kebahagiaan dengan anak. Kemudian bertahap dan berkelanjutan. Untuk memberikan stimulasi itu harus bertahap dan berkelanjutan serta mencakup 4 bidang kemampuan perkembangan. Kemudian dimulai dari tahap perkembangan yang telah dicapai anak. Kemudian anak selalu diberi pujian jika bermain, kemudian mendapatkan keberhasilan seperti itu. Kemudian dilakukan dengan wajar tanpa paksaan. Hukuman bila anak tidak mau itu jangan dibentak. Kemudian alat bantu stimulasi itu bisa digunakan juga untuk yang sederhana seperti balok-balokan, mainan bola-bolaan, kemudian benda-benda yang berwarna-warni seperti itu Bu. Untuk suasananya itu dibuat segar, menyenangkan dan bervariasi dan tidak membosankan untuk anak. Kemudian ada jadwal penilaian stimulasi dengan buku KIA. Biasanya itu dilakukan pada umur 0 sampai 1 bulan itu 2 kali, kemudian 1 sampai 12 bulan itu tiap 3 bulan sekali. Kemudian untuk 12 sampai 60 tahun itu tiap 6 bulan sekali. Kemudian ada tahapan perkembangan anak berdasarkan usia. Untuk usia 0 sampai 1 bulan itu biasanya bayi itu menatap ke ibunya, mengeluarkan suara, kemudian tersenyum kepada ibunya. Kemudian untuk umur 1 sampai 3 bulan itu biasanya bayi mulai mengangkat kepala tegak, ketika tengkurap itu tertawa, kemudian mengamati tangannya dan lain-lain. Kemudian pada umur 3 sampai 6 bulan itu meniru bunyi, meraih benda, kemudian sudah bisa tengkurap sendiri. Untuk umur 6 sampai 9 bulan itu biasanya bayi sudah bisa duduk sendiri, kemudian mengucapkan dada-dada, mama-mama, kemudian memegang biskuit sendiri. Kemudian pada umur 9 sampai 12 bulan itu biasanya sudah bisa bermain cilukba, menjepit benda-benda atau mainan, kemudian sudah mulai berjalan, berpegangan. Kemudian pada umur 1 sampai 2 tahun itu menunjukkan dan menyebut nama beragam tubuh, misalnya mata mana, hidung mana, itu sudah bisa. Kemudian untuk umur 2 sampai 3 tahun itu bisa berdiri di atas 1 kaki tanpa bantuan, kemudian bisa berbicara yang mudah dimengerti, kemudian sudah bisa makan sendiri. Kemudian pada umur 3 sampai 5 tahun itu biasanya sudah bisa melompat, menggambar, bercerita, dan memakai pakaian sendiri. Kemudian jika pada usia anak saat ini, pada anak ibu saat ini belum bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ibu bisa ibu bisa pergi ke bidan atau dokter untuk memeriksakan anaknya. Kemudian jika anak tidak mampu atau kemampuannya ini tidak sesuai, maka mungkin mengalami gangguan anak tersebut. Tapi anak ibu tadi sudah aktif ya Bu ya, seperti perkembangan di umumnya ya Ibu. Kemudian untuk stimulasi yang dapat dilakukan keluarga untuk membantu. Nah, untuk anak 0 sampai
sampai 3 bulan itu biasanya sering dipeluk, kemudian menimang bayi, kemudian berikan gantungan benda berwarna cerah agar matanya bayi itu bergerak-gerak untuk menatap, kemudian ajak tersenyum, bicara dan bernyanyi, kemudian mulai dengarkan musik. Untuk mulai umur 3 bulan itu bayi bisa dibawa keluar rumah untuk melihat keadaan di sekitar rumah. Kemudian pada umur 3 sampai 6 bulan itu sering tengkulapkan bayi, kemudian gerakkan benda ke kiri dan ke kanan agar bayi itu dapat menstimulasi matanya. Kemudian beri mainan benda yang besar dan berwarna. Kemudian pada umur 6 sampai 12 tahun itu ajari bayi untuk duduk, main cilukbel, kemudian memegang dan memakan biskuit, kemudian memegang benda kecil dan lain-lain. Kemudian untuk anak usia 2 sampai 3 tahun itu ajari berpakaian sendiri, melihat buku bergambar, bacakan cerita anak, kemudian makan di piring sendiri, kemudian ajari untuk cuci tangan dan BAB di tempatnya. Kemudian juga ajari anak untuk menghormati orang lain dan juga ajari anak untuk mulai beribadah. Kemudian untuk usia 3 sampai 5 tahun itu meminta anak menceritakan apa yang dilakukan yang sehari-hari itu, misalnya habis bermain, kemudian dengarkan anak ketika bercerita, kemudian awasi anak ketika bermain dan kembangkan kreativitas anak. Contohnya figur ayah itu sebagai contoh anak laki-laki, kemudian figur ibu itu sebagai contoh anak perempuan. Kemudian 5 sampai 6 tahun itu ajari anak untuk bermain sepeda, untuk mengerti urutan kegiatan sehari-harinya. Contoh anak yang melakukan misalnya jam ini makan pagi, jam ini bermain, tidur siang, seperti itu. Kemudian ajari anak menangkap dan memegang bola. Kemudian diajari untuk mengenal warna, huruf, seperti itu, Bu. Jadi sekian ya, Bu, untuk pendidikan kesehatan dari saya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Nggak ada. Jadi apa ya, Bu, tadi stimulasi yang dilakukan? Ya. Tadi itu apa ya, Bu, stimulasi yang Ibu bisa ajarkan kepada anak Ibu, misalnya umur berapa bulan ya, Mbak? misalnya umur 1 tahun. Ya, ajari anak untuk berlatih berjalan, Ya. ajari anak untuk mengenal mengenal warna. Jadi jawaban